Ada orang perempuan mlebu masjid nggih, dereng haid, moro-moro iktikaf terus keluar darah haid. Berarti pas keluar niku wis tidak dianggap iktikaf lagi, harus keluar dari masjid nantinya kan. Niki syarat yang ketiga dan keempat. Ketiga wau suci dari haid nifas, keempat niku tidak dalam kondisi junub. Alasannya nggih pun semerap kiambe kan jenengan. Orang haid, orang nifas, orang junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Namanya itikaf kan al-luksu, berdiam diri. Sedangkan tiga orang ini tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Kemarin itu mek lewat toh, boten napa-napa. Wonten tiyang haid ketepaan jalane, jalan ke rumahnya niku ditutup kabeh, ono ing masjid toh misalkan. Masjidnya ini buka, ini semisal, atau lewat masjid niku lebih cepat, muter niku 1/4 jam, lewat masjid mek 5 menit, lewat muter niku 1/4 jam, melaku ini semisal. Niku kalau orang haid, orang napa jenenge nifas atau mek lewat tok tapi betul nggih. Syaratnya tidak khawatir darah jatuh, cuma lewat sekedar lewat seret, betul mboten asal mampir, mboten asal mandek ngobrol ambek kanca, mboten asal mandek moro delok masjid ku api iki masjid Ziyad Masjid Solo mboten misalkan. Aku mek lewat tok tapi meneng ambek foto-foto nggih mboten pareng, tetep ae kalau dalam kondisi haid atau nifas. Yang junub nggih mboten asal pokok wajibnya medal. Syarat yang kelima nopo anyal basa fauqatu ma'ninatis shalah. Di dalam adzan kita syarat iktikaf niku tidak harus berdiam diri seharian. Tidak harus 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari. Tidak harus sehari 24 jam, tidak harus 12 jam juga tidak. Dalam adzan kita tiang iktikaf niku cukup meskipun hanya sebentar, tapi sebentarnya niku harus fauqatu ma'ninatis shalah, harus di atas tumakninahnya sholat. Lain jenengan tumakninah di sholat itu berapa detik mean? Nggih. Nek tumakninah lah nopo subhanallah, mboten kira-kira nggih. Mau subhanallah ngeten mek 1 detikan kira-kira. Lah itu namine itikaf niku lebih dari niku. Baik kita ketika di dalam masjid niku berdiam diri longgo, meneng nggih, longgo ngeten, atau berdiri dalam kondisi diam, ataupun nopo kaya sinten Pak Jo misalkan bersih-bersih masjid, mlebu masjid, Iqbal ngeten iki misalkan mlebu masjid terus golong karpet, pas Jumat iki berseni misalkan. Dia sudah masuk masjid niat iktikaf, tapi di jero masjid keluyuran. Tapi keluyurane niki berseni, ngoten lho. Bolak-balik kanan kiri ngalor ngidul lonetan ngoten iki. Tapi di dalam masjid niku juga mboten napa-napa, mboten. Yang iktikaf tidak harus diam. Yang iktikaf tidak harus duduk. Yang iktikaf tidak harus baca Quran. Yang iktikaf tidak harus melakukan sholat. Niki dari sisi iktikafnya. Yang iktikaf cukup mlebu masjid meneng. Ngeten tok wis dapat pahala iktikaf. Intine ngoten. Apalagi kalau iktikafnya nggih ditambah sholat, ditambah maca Quran, ditambah lintu-lintu. Jadi tidak harus cara madzhab kita tidak harus seharian penuh, cukup di atas tumakninahnya sholat, tidak harus puasa juga. Karena nopo dawai Nabi laisa 'alal mu'takif siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi. Orang iktikaf itu tidak wajib berpuasa kecuali kalau memang dia berpuasa. Nah, berpuasa lebih rapi. Namanya tiang poso di jero masjid iktikaf, insyaallah boten macam-macam. Nanti lebih baik bagi dirinya. Tapi lemboten iktikaf. Makanya kita niku teng mriki mazhab Syafi'i ben waktu sholat apa meneh jenengan nek teng masjid ben setiap kali masuk masjid niku saged diniati iktikaf. Mulai mlebu sampai wis
mlebu niku wis diniati itikaf. Masjid lah rata-rata lek gak 5 menit nggih pas langsung adzan langsung nopo qomat ngoten nggih. Lebih dari niku. Nggih. Lek salate 5 menit jenengan apa mek salat tok kan mek 5 menit metu. Dalam niat itikaf sudah bisa. Ketika pertama kali ninjak kaki ke masjid terus mlebu masjid niat itikaf saged benar. Niki syarat yang kelima, harus diam di atas atau waktunya niku melebihi waktu tumanina di dalam sholat. Akan tetapi meskipun kaya ngoten tetap sunnah, sunnah bagi kita madzhab Syafi'i iktikaf niku seharian. Sunnah. Kenapa? Karena yang dinukil bagi Nabi Muhammad, beliau iktikaf tidak pernah kurang dari 1 hari. Di sedino 24 jam di jero masjid. Iki saniki ya rada angel ora tau niku. Meneh Masjid Al-Kautsar isya mantep enten wis ditutup. Tapi semisal kayak ini niki lek ono sing saged ngoten ya kalau lebih napa jeneng cara iktikaf niku lebih sunah. Sehari. Hukum aslinya sunnah, hukum asli iktikaf niki sunnah. Terus pokoknya jenengan lek mlebu masjid niku lek iso diniatno iktikaf. Napa sing niki syarat yang kelima. Syarat yang keenam napa wasatis ayyakuna fil masjid. Yang keenam niku iktikaf harus dilakukan di dalam masjid. Iktikaf niki harus dilakukan di dalam masjid atau di satu tempat yang diwakafkan jadi masjid. Jadi lek cara kita niku beda antara mushola kali masjid. Dengan lek iktikaf saged di masjid. Lek teng mushola mushola di jero omah gak iso. Ngoten lho. Iktikaf di. Lah napa lek nang mushola ka iktikaf guys? Mlebu mushola niat liyane ngoten. Wonten mushola Wonojoyo nggih mushola akeh napa suwe nggih. Mriku niat ngerame nang mushola ibadah sekarang kami mawon tanpa kita harus niat iktikaf. Yang di mushola omahe wis tak niat nek kita maca Quran sak juz misalkan. Nah, niat meneng nek kene gak ngalih kecuali 1 juz selesai. Kecuali saya sholat duha 2 rakaat. Kan tambah niat api guna tanpa harus niat yang tidak ada anjurannya ngoten intine. Nah, jadi iktikaf itu hanya diperbolehkan di tempat yang diwakafkan jadi masjid, baik di lantai bawah, di lantai atas, teng gentenge misalkan di lotenge niku asal masuk area wakaf yang diwakafkan jadi masjid niku asal. Masjid Al-Kautsar nggih dalam niki misalkan nek jenengan iktikaf di gen parkir niku nggih meskipun niku area Masjid Al-Kautsar nggih tidak bisa. Karena teng gen parkir penjede ini kan bukan area yang diwakafkan jadi masjid. Tapi wakafane nggih gawe maslahate masjid. Intine ngoten kan gawe milike masjid. Tidak kepentingan dari sandal, dari kendaraan gitu. Sedangkan sing wakaf masjid ini ku sing omset salah diniati iktikaf. Loteng mriki ya alhamdulillah mun dados teng Gore misalkan teng Kubai mriki menawa Mas Iqbal niki kalian mau ngecat Kubai niku nek pas ngecat niat iktikaf angsal ganjaran gitu. Ngoten yo ngecat itu ganjaran, iktikaf itu ganjaran.
Niku syarat yang ke. Syarat yang ke-7 sekarang. Teng mriki wal jami aula. Tapi lek iktikaf teng masjid jami niki lebih utama daripada iktikaf di masjid RT RW ngoten. Masjid jami, masjid sing kumpule wong, masjid sing digawe Jumatan. Teng mriki yo gawe Jumatan. Pokok masjid sing utama asline iki masjid jami. Masjid Jamek ini aslinya masjid sing ke Jumatan. Masjid Jamek, masjid Jamek sing ngosari soalnya sing Jumatane ya sing ngosari niku tok. Nggih, masjid Jamek. Kalau ono liyane. Anu masjid wae. Keng nopo? Nggih, soalnya lek sampean iktikaf di masjid Jamek niku, nggih maksudnya masjid yang dipakai Jumatan niku semisal iktikaf nazar seminggu niku gak perlu metu untuk masjid-masjid yang bukan jami, bukan dipakai Jumatan. Niku lek kate Jumatan kan harus keluar dulu. Jadi meskipun nazar wis niku pertama, pokok ini masjid jami intine masjid yang dipakai Jumatan niku lebih utama untuk dipakai iktikaf. Kemudian wasabe yang ke-7 ayyan wal iktikaf. Dia niku harus niat iktikaf. Lek boten diniati iktikaf, nggih boten angsal pahala iktikaf. Jadi kalau kita ingin dapat pahala iktikaf, nggih diniati iktikaf. Nama itu iktikaf lillahi ta'ala misalnya. Kula niat iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Semisal ngene. Atau basa Jawa aku tak iktikaf di masjid, aku niat iktikaf di masjid. Roto lengkapnya aku niat iktikaf selama saya ada di dalam masjid ini. Muddatan qomi di dalam masjid misalkan. Nah, ini niat iktikaf. Karena jenenge iktikaf mulak menang. Menenge tiang ngadeg. Niku ndek jero masjid iso ngadeg biasa, saketae ngadeg bernilai ibadah. Sesuatu yang sama dalam perbuatan, yang satu niku ada unsur ibadah, yang satunya tidak. Itu yang membedakan kan niatnya. Dengan adus dino Jumat, ya adus kali adus biasa lagi podo nyiram sirah awak kan sami. Tapi agar bernilai ibadah nopo oleh pas Jumat, dia niat adus sunnah Jumat agar mandinya berpahala. Lek gak diniati mandi dapat cuma mandi biasa terus. Iktikaf biasanya. Niki kalau iktikaf sunnah, bukan wajib. Beda kalau iktikafnya niki dinadari. Beliau menyatakan wajib niyatul fardhiyah innadahu wa yujaddidu niyah bil khuruj illam yanwi ar-rujuk. Seseorang niku karena iktikaf adalah sunnah muakkadah, sesuatu yang sunnah niku bisa kita nadari. Sesuatu yang sunnah niku bisa dinadari. Sesuatu sing wajib boten saged sama nadari. Aman niku wajib ngingoni wong tuwa karena boten mampu. Terus sama mengatakan aku nadar napa nafkahi orang tua misal. Ndak saged. Tapi sesuatu yang sunnah itu bisa dinadari. Maca Quran itu sunnah, nggih. Tapi lek ketika jenengan kepingin entuk ganjaran wajib, nggih. Yo nadar maca Quran. Aku nadar maca Yasin sepisan, misalkan. Maka ketika maca Yasin sepisan itu dapat pahala fardu bisa. Kasarane lho. Atau jenengan salat duha aslinya sunnah. Tapi jenengan nadar, aku nadar salat duha. Sekali melakukan sudah selesai. Nah, tapi nopo beda nih. Harus niat fardhiyah. Harus niat fardhu. Tidak sampean iku ndek joko masjid nadar tuh iktikaf. Aku nadar iktikaf di Masjid Al Kautsar misalkan. Di joko niku ngoten sampean. Aku
masjid ngoten tok wis, entah masjid pundi. Terus jenengan niku mlebu masjid. Maka niat iktikafnya harus ada tambahan fardhiyah. Nawaitul iktikaf fardhon. Karena nadar kok. Lek gak diniati fardhu nggih ben pas mlebu maneh niati fardhu. Ngoten. Dadi lek niate niku dinadari dadi wajib, tapi ketika dadi wajib niatnya nggih harus fardhu. Ya enake sampean sing cedhak masjid. Bendino mlebu masjid. Dadi di omah nadar iktikaf, aku nadar iktikaf di masjid. Ketika mlebu masjid niat. Tapi kudu diucapno nggih, namine nadar niku harus diucapkan, didengarkan oleh telinga kita. Kan cuma sekedar di hati. Aku nadar iktikaf tapi di hati nggih mboten dianggap. Dia harus diucapkan dengan lisan. Kemudian ketika sudah ada di dalam masjid kita niati nadar fardhu, iktikaf fardhu. Tapi balik ngapunten, nek jenengan nadar niku harus semampunya, ojo melebihi batas kemampuan. Ojo ngeten nggih. Aku tak nadar iktikaf di Masjid Al Kautsar 24 jam. Nek jenengan nadar ngoten 24 jam wajib nek jero masjid. Lek gorong 24 jam metu ngulangi maneh kasarane ngoten. Dinadar sing sewajarnya. Jenengan ngomong ngeten, aku nadar iktikaf wis ngoten to. Niku mlebu masjid diniati iktikaf wajib wis asal pahala wajib. Beda sunnah kali wajib. Lek sunnah pahala lebih sedikit, wajib pahala jelas lebih banyak. Jadi kepingin untuk pahala iktikaf lebih jenengan nadar. Turunge mlebu nang masjid, aku nadar iktikaf mlebu masjid, nawaitul iktikaf fardhon. Nanti lek tiyang ini metu yujadidunnya bil khuruj illam yanwi arruju. Wa in qaddaru bi muddatin fayujadidu in kharaja li ghairi qada'il hajah. Kalau dia tentukan dengan satu waktu, ditentukan dengan satu waktu, dia niki wajib ketika keluar teko masjid karena ono koncoe disapa ambek koncoe metu teko masjid. Terus ngomong ambek koncoe, kan saged membatalkan iktikaf. Kalau masjid itu ngomong imale. Kecuali lek jenengan niku nadar iktikaf di dalam masjid niku 12 jam misalkan, tapi kemudian kebelet qada'ul hajat di masjid gak mungkin kan qada'ul hajat di masjid. Sakjane metu teko masjid. Kalau semacam niku keluar dari masjid qada'ul hajat masuk lagi gak usah niat malih karena niku kebutuhan. Iki lek tapi ini jarang-jarang ya nadar semacam ini di sekitar kita kok ini jarang. Kecuali paling nadar sing umum kok. Lek sing nadar seharian betul lah jarang-jarang. Ono mungkin. Wa in kana mutatabi'an jaddadaha in kharaja lima yaqta'u tatabu. Wis niku hampir ini. Wa in ayyana fi nadri masjidan falahu an ya'takifa. Falahu an ya'takifa fi ghairi illal masajid al-thalatha. Kita niki tahu ada tingkatan masjid-masjid. Masjid niku bertingkat-tingkat dari sisi pahalanya. Yang pertama pahala terbesar ketika kita niki masuk ke Masjidil Haram. Niku pahalanya paling gede. Kemudian nomor 2 niku Masjid Madinah, Masjidnya Nabi di dalam masjidnya, bukan di payungannya niku sing di Jogja sanes, tapi di dalam masjidnya. Sanes teng halaman ini, area sing bangunannya niku lah di dalam masjidnya situ. Nah, niku yang nomor 2. Yang nomor 3 niku Masjidil Aqsa. Yang nomor 4 seluruh masjid di seluruh dunia niku padha mawon tingkatane. Baik masjidnya itu luas sekali, 3 hektar misal, atau masjidnya misalkan, masjid ukurannya 3 kali 4 misalkan,
3 kali 4 meter. Terus yang mewakafkan masjid ukurannya 3 kali 4 meter semisal. Ini hukumnya masjidnya sami kali masjid yang ukurannya gede. Jadi tingkatan pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Madinah, ketiga Masjidil Aqsa, yang keempat seluruh masjid di dunia. Intinya ini sami. Dalam masalah tiang nadar, kalau ada orang nadar, lek sampean niku nadar gitu, aku nadar iktikaf di Masjidil Haram. Semisal, nadar iktikaf di Masjidil Haram, maka nadar tersebut wajib dilakukan di Masjidil Haram. Tidak bisa pindah ke masjid yang lain. Karena Masjidil Haram mau nomor piro? Nomor 1. Jadi lek sama nadar iktikaf di Masjidil Haram, untuk menyelesaikan nadar kudu budal mriko. Terus pas dek mriko niat iktikaf fardhu di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram nomor 1. Tapi lek sampeyan niku niat iktikaf di Masjid Madinah, niku bisa kita menyelesaikan nadar wajib nopo nadar iktikaf tadi di 2 tempat. Pertama di Masjid Madinah sesuai nadar kita. Yang kedua di masjid tingkatan lebih tinggi. Atau diniati iktikaf di Masjidil Haram. Lek nadare iktikaf di Masjid Madinah, bisa iktikaf di Masjid Madinah atau di Masjidil Haram. Masjidil Aqsa ini tingkat ketiga, podo kali Masjid Madinah. Saat ini kita mungkin sulit masuk Masjidil Aqsa atau angel semisal. Jadi lek jenengan niku niat iktikaf di Masjidil Aqsa, niku bisa juga terrealisasi atau terlaksana ketika masuk Masjid Madinah atau Masjidil Haram. Karena Masjidil Aqsa nomor 3. Lah, sing nomor 4 masjid-masjid lain niku sama. Niku ken ngeten. Aku niat dengan wong Singosari mriki. Terus aku niat iktikaf di Masjid Istiqlal Jakarta. Ngoten. Aku niat iktikaf 1 jam misalnya, atau niat iktikaf di Masjid Istiqlal. Karena seluruh masjid di seluruh dunia selain 3 masjid niki hukumnya sami. Jadi ketika jenengan niku kepingin menyelesaikan nadar iktikaf di Masjid Istiqlal, masuk masjid manapun bisa. Jadi kepingin produk keren, bisa tak iktikaf di masjid manapun. Tapi iktikafnya di Masjid Al Kautsar niki kesampaian, nadarnya sudah selesai, berarti terlaksana. Karena tingkatannya sama. Masjid Madinah kan dan Masjidil Haram kan beda. Masjidil Haram lek jenengan salat niku lek dawuhe Nabi 100.000 koyok 100.000 di Masjid Madinah. Ini satu riwayat. Dan di Masjid Madinah niku koyok 100.000 di masjid yang lain. Koyok, ngoten lho nggih. Karena besarnya pahala. Jadi guys, ini ingin iktikaf tambah fardu, diniati fardu, sisa ben masjid. Jadi nyata maksud kalau lek sama niku kepingin setiap kali iktikaf dapat pahala fardu, niku sebelum masuk masjid nggih. Nadar dhisik. Nadar ambil omongan. Nadar tu iktikafa fi hadzal masjid. Ngarep ngelawat niku misalkan. Atau wis mlebu masjid tapi gorong niat iktikaf nggih. Nadaratul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mlebu masjid tengati niat nawaitul itikafa muddatan muqami semisal nggih, atau nawaitul itikafa lillahi ta'ala fardhon. Ono fardhu karena sebelum masuk wis niat, wis nadar dhisik. Ngomong, nadar niku ngomong lho. Ken kate salat zuhur ngomong malih. Ngoten. Ken kate salat asar ngomong malih. Kate salat maghrib ngomong malih. Kate salat isya ngomong malih, baru masjid baru niat. Niku cara untuk lebih roto bukan ekstrim. Dengan wis rutin gak kira gak kecuali nang masjid bisa kata aku nadar 5 waktu mlebu
rakate tadi iki. Ngoten. Nek lalian diniati sunnah dapat. Ya lumayan lah. Apa meneh pas tarawih Ramadan tambah suwe waktune. Mungkin jenengan mulai maghrib sampai isya gak boleh mulai. Bisa tambah suwe mantap. Jadi pahala sendiri. Masjid itu tempat pahala wis pokoke jenengan mlebu sekele wis itu pahala. Asal mendahulukan kaki kanan. Dahulu kaki kanan tok niku wis pahala. Ketemu tiang assalamualaikum pahala malih. Jenengan mlebu masjid ndonga pahala sendiri. Nggih. Mlebu masjid gawe wewangian nggih pahala sendiri kan. Mlebu masjid napa salat tahiyatul masjid lek sempat. Lek boten sempat kira ulama maca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar 4 kali. Nggih pahala juga. Longgo tok teng masjid ngenteni salat nggih pahala. Pokok gini pahala itu masih yang paling api ini lah mungkin api niat itikaf saya lek tiang jalur bebas kata itikaf kapan pun sakarpe pokok masjid dibuka sakit masuk masjid sakarpe murkab ya nopo lek estri terus wayah nu bil ghairi idzauj wasayyi. Kalau bagi perempuan niku kalau mau iktikaf harus seizin suami. Kalau perempuan dan harus lihat kondisi juga masjidnya aman apa enggak, ono koncoe apa enggak, terbuka apa tertutup misalkan. Istri ini Nabi pernah iktikaf di masjid, tapi kan masjidnya Nabi nggih aman, ngoten lho. Mboten bahaya bagi perempuan. Meskipun mereka lek istrine Nabi itikaf niku kaya ono kemai kan. Seroan ada penutupnya bagi mereka. Itikaf 24 jam yang istri asal izin suami kok. Kalau belum, kalau sudah bersuami ya harus izin suami. Beti kancani, aman kok kan gitu kancani. Mosok bojone itikaf di masjid di kancingi ditinggal boleh. Jamaah putri kan insya Allah di sini sholat bendino ke masjid ya di sini semisal ya jelas aja benar masjid ya sangat itikaf dalam mata kita tidak harus 24 jam kok kan nanti nggak itu berkaitan dengan itikaf yang sunnah asli ataupun fardu yang hanya bisa dilakukan di dalam masjid. Area yang diwakafkan dalam masjid itu adalah saat lanjutnya kita ini bahas tentang iktikaf atau batalnya iktikaf. Dan jangan nadar, kalau coba cepat. Faslun fi ma yaqtulul iktikaf wa fi ma yaqta'u tatabu wa yaqtulul iktikaf bil jima' wal mubasyarah bi syahwatin in anzala wa bil junun wal ithma wal janabah wa ridda was sukri. Wa idza nadara i'tikaf muddatan muayyanatin lazimah wa yaqta'u tatabu as-sukru wal kufru wa ta'ammudul jima' wa ta'ammudul khuruj minal masjid la li qada'il hajat walal akli wala syurbi in ta'addara al-ma' fil masjid wala lil marad in syaqqa lubduhu fihi aw khasyata witahu wa mithlu al-junun wal ithma wala in ukriya bil ghairi haqqin 'ala al-khuruj wala yaqta'u al-hajj illa tasahu muddatut tuhri. Ini berkaitan dengan orang yang nazar iktikaf. Yang nazar iktikaf tadi kan bisa nazar iktikaf di waktu yang dipastikan. Ada orang yang seperti Nabi misalkan di iktikaf seharian 24 jam. Iktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan misalkan. Nazar. Nah, kalau ada orang itu nazar dengan hari tertentu atau waktu tertentu untuk iktikaf, maka iktikaf itu harus dilakukan di seluruh waktu tersebut. Terus pokok gak oleh waktu ke masjid selama waktu yang sudah dia nadarkan mau. Aku nadar iktikaf di Masjid Kausar 3 dino. Wis 3 dino niku boten nazar. Pedal kasarane.
mulai dia masuk dihitung sampai 3 hari ke depan, tidak boleh keluar. Kalau keluar atau melakukan sesuatu yang disebutkan musoneh, iktikaf batal. Lek batal, nazar belum terlaksana, harus ulang dari awal. Nopo sing batal no? Pertama lek terbukti al-jima, mulai ujue, kemudian basyara bisyawatin in anzala, kemudian keluar mani gara-gara kotek ujue wau bisa. Atau ada orang iktikaf 3 hari di masjid, ketepan kok akalnya hilang. Yang mau tadi gendeng di tangan betul sultan, tapi tak masjid insyaallah ya gak gendeng betul kok. Tapi lek tiyane kata mikir sesuatu sehingga tadi stres bisa ketae betul. Misal ataupun ada orang di dalam masjid dia niki niat iktikaf nazar iktikaf karena gak ngaji, jadi boten mangan boten ngombe semaput di jero masjid. Niku iktikafnya batal. Atau ada orang iktikaf di dalam masjid orang keturun ngipi, dan ketika ngipi junub dia, niku iktikafnya batal. Atau waliyadzubillah ada orang iktikaf terus keluar dari Islam. Atau ada orang iktikaf kok mabuk-mabukan di dalam masjid. Niki saged terputus saged batal iktikaf. Termasuk sing batal napa? Yang batal iktikaf itu keluar dari masjid tanpa ada alasan yang diperbolehkan. Terus kok metu ana koncoe di Joko wae terus itu. Dia iktikaf 3 hari terus karena koncoe lewat di luar masjid, dia keluar dari masjid ngobrol kali koncoe. Atau wonten tiyang dia niki wis pokok keluyuran ke masjid. Beda kalau dia ini nazar iktikaf di dalam masjid selama 3 hari wow misalkan. Tapi namanya orang kan butuh makan, butuh minum. Dia keluar ke masjid, boleh warung, makan di warung, mari balik nang masjid. Atau dia ini karena kalau mau di masjid, keluar ke masjid, cari minum, dia minum, kemudian kembali lagi ke masjid. Lek kaya ngoten boten batal. Asal boten nglakoni lebih. Mampir-mampir gak ngobrol tambah suwe. Mangan nggih mangan tok. Ngoten. Untuk mangan di omah mulai nang omah mangan langsung balik ke masjid. Untuk kencing nggih kencing tok wudu balik nang masjid. Misal boten asal ditambahi suwe. Ya wudu di masjid oleh ya. Lek di jero masjid ya oleh ae tapi lek membahayakan orang motori masjid ya gak boleh. Pemene zaman karpet ngeten, zaman wudu di karpet ya gak boleh. Wudu di Masjidil Haram karena yang wudu di mriko. Sampeyan tingali tapi gara-gara mereka wudu di Masjidil Haram di sini anu ngombe ngoten. Ngarepe dadi jemek kabeh. Lek tiyang kepreset yo ya gak oleh kan. Ngoten lho. Sandi perempuan mau, terakhir perempuan ya no, atau tiang sakit, dia ini iktikaf nazar 3 hari. Di hari pertama sehat, tapi di hari kedua mau sakit. Nah, sakitnya ini tidak bisa diam di dalam masjid, untuk dibawa nang rumah sakit. Kayaknya tanya no, niku iktikaf tidak terputus. Kalau sudah dapat sehari, berarti ben wis waras, langsung balik masjid namanya terus no 2 hari. Selesai. Atau orang haid misalkan nonton tiang komitmen tiang perempuan komitmen iktikaf di masjid nazar. Nah ketepaan ketika sudah dapat sehari kok keluar darah haid, dia semulai keluar dari masjid. Ketika sudah suci balik nang masjid. Ini tasik langsung saged dilanjutkan. Ini untuk pengetahuan ini. Dengan koyoke gak mungkin nazar iktikaf selama itu. Setelah jam ae koyoke gak mungkin. Kecuali di kursi di masjid. Nah kita yang biasa metu dan metu ke masjid misalkan. Terus niku lek kate nazar ya nazar standar wae, standar iktikaf di masjid. Ampun jelas kan.
Iktikaf hukum aslinya sunnah bisa wajib kalau kita nadari. Ketika kita nadari, ya otomatis niatnya pun juga harus niat fardu. Lek boten fardu, lek hukum iktikaf asli sunnah, boten jenengan nadari mau ke masjid, langsung diniati nawaitul iktikaf sunatan, boten tok cekap bener. Wis aku niat iktikaf, boten tok asli lillahi ta'ala. Cek ikhlas gitu. Terus lek wis mari niat iktikaf sak kersoe jenengan ngombe ngombe monggo nggih. Cuma lebih baik diisi dengan ibadah. Ketika kita lakukan jelasan, insya Allah iktikaf sudah jelas. Mohon yang tantangan. Kemudian itu tutup ya, bisa bermanfaat, barokah. Mungkin iktikaf kita di masjid penghuni mawon ikhlas karena Allah gimana urusan kita digampangkan oleh Allah. Orang sakit kita diberi kesembuhan, kesehatan, orang-orang kita keluarga kita dan seluruh anak-anak kita mungkin dari yang sing soleh solehah panjang umur fi taatillah wa taati rasulih. Mungkin majelis taklim gimana pun masjid mriki atau masjid pundi, majelis taklim Islam kampung mawon mungkin tetap istiqomah